Baik kakak-kakak, rekamannya sudah jalan. Tadi kakak-kakak sudah mengikuti orientasi dari PBGP langsung dan mungkin sudah mendapatkan sedikit gambaran untuk pelaksanaan diseminasi PKG ini, khususnya di Kabupaten Subang dan di kelas 7 ini yang insya Allah akan saya pandu selama 3 bulan ke depan. Dan izin kakak-kakak, bukannya saya ingin mengajarkan di sini, tetapi kita akan saling berdiskusi, saling berbagi pengalaman. Saya yakin kakak-kakak ini sudah lebih senior daripada saya dan lebih banyak pengalamannya daripada saya. Nah, kemudian izin juga saya memanggilnya dengan kakak-kakak karena ini dari pihak BBGP-nya seperti itu, karena untuk lebih mendekatkan kita satu sama lainnya gitu, supaya tidak terlalu canggung dan lain sebagainya. Dalam pertemuan tatap muka kali ini kita akan mulai dari materi orientasi dan nanti akan masuk ke modul 1.1. Jika masih ada yang mengalami kendala terkait dengan LMS, nanti silakan bisa menghubungi ke saya langsung, baik mau di grup silakan atau mau ke WA pribadi ke saya, chat langsung silakan. Kemudian yang belum mengupload surat izin dan fakta integritas masih ada 2 orang. Silakan untuk segera mengisinya, karena kalau tidak diisi itu LMS di modul 1.1-nya tidak akan bisa kebuka dan tidak bisa mengerjakan gitu. Sedangkan di 1.1 itu ada due date-nya untuk refleksi modul 1.1. Izin saya menampilkan PowerPoint-nya. Sudah terlihat kakak-kakak tampilan PowerPoint-nya? Sudah terlihat. Oke. Nah, perkenalkan, nama saya Diki Safwan Subagja. Saya intansi di SDN Sukasari, Kecamatan Pagaden Barat, mengampu mata pelajaran PJOK. Asal saya dari Bandung, dan saya mulai di Subang itu di akhir 2020 bareng Kak Indra Jaya ya, Kak Indra. 2020 akhir, mungkin efektifnya di Januari 2021. Mungkin itu sepintas perkenalan dari saya pribadi. Nanti selanjutnya di sini kakak-kakak silakan tuliskan nama di kolom chat, kemudian tuliskan satu benda, boleh benda mati atau benda hidup yang dapat menggambarkan kakak-kakak. Misalkan saya Diki Safwan Subagja, misalkan nama bendanya itu bat tenis meja misalkan. Kenapa bat tenis meja? Karena saya beberapa cita-cita saya tergapai melalui olahraga tenis meja. Nah, misalkan seperti itu. Silakan kakak-kakak mulai ngechat di kolom chatnya, mengisi di kolom chatnya. Kak Dadi dan Kak Idan silakan untuk menuliskan benda, salah satu benda yang bisa menggambarkan Kak Dadi sama Kak Idan. Nah, di sini Kak Indra Jaya ya sudah menuliskan ada benda bola ya. Bisa dijelaskan Kak Indra sekaligus perkenalan mengapa memilih benda bola? Silakan Kak Indra.
Atur nuhun Pak Diki, ya itu seperti yang ditulis karena saya suka beli bola tiap dua bulan sekali, Pak. Iya, beli bola ya. Kak Indra boleh sekalian perkenalan dari Oh asal ya, instansi, kecamatan, mungkin Kak Indra. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak-kakak, perkenalkan nama saya Indra Santira, barengan dengan Pak Diki juga pertama kali ke Subang tahun 2020, 2019 itu CPNS 2020 menjadi PNS. Kemudian saya ngajar di SD Negeri Restu Agung, Segala Herang. Tinggal di Lembang, Bandung Barat. Salam kenal buat kakak semuanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indra. Bandung Barat, saya juga dari Bandung Barat, Kak Indra. Eh, Kak Idan yang memilih bendanya itu Sport Center. Bisa dijelaskan Kak Idan sekaligus perkenalan mengapa memilih Sport Center? Iya. Terima kasih Kak Diki. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Waalaikumsalam. Kak Bisa Kak. suaranya? Bisa, jelas Kak. Oke, nama saya Idan Kak. Sama, kita domisili di Bandung Barat juga Kak. Oh, Bandung Barat Ternyata juga. saya posisi di Lembang Kak. Oh iya, Ya, saya Cipongkor Kak. oh Cipongkor, lumayan ya. Dulu Lumayan. saya kalau lagi turnamen badminton biasanya ke sana daerah Cipongkor. Oh iya. Saya bekerja di SDN Cikendung, Kecamatan Cisalak, Subang, Kak. Oh iya, Cisalak ya. Di Tonggo. Iya, Cisalak. Saya ya SD termasuk SD yang berbatasan dengan Bandung Barat lah. Makanya kalau dari Lembang itu agak dekat lah, 10 menitan bisa sampai. Kalau jalannya lagi bagus. Iya. Saya Tadi menggambarkan memilih ya, sport center ya Kak, karena iya betul. saya besar di dunia sport center. Kemudian saya juga menggeluti dunia yang ada di sport center dari mulai lulus kuliah sampai saya hijrah ke Papua dan balik lagi ke Bandung, Kak. Saya ngelola sport center. Luar Itu aja biasa. mungkin. Iya, sport center itu adalah yang menjadikan saya lebih apa ya, menjadikan saya sebagai manusia yang mandiri lah. Iya. Dan termasuk alhamdulillah diikuti oleh anak-anak saya yang berkarir juga di dunia olahraga sampai bisa menembus kemarin baru pulang dari Hong Kong, Kak. Iya. Terima kasih. Sama-sama Kak. Sangat menggambarkan sekali ya olahragawannya. Selanjutnya Mungkin Kak ada yang Wario. kenal juga. Oh iya, mungkin sudah ada yang kenal dengan Kak Idan ya, beberapa mungkin. Kemudian ada Kak Wario menggambarkan net dan bola voli ini. Maksudnya gimana Kak Wario untuk bisa dijelaskan? Siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk semuanya, kakak fasilitator juga. Nama saya Wario, ya dari SDN Medangsari, Pemanukan, Kabupaten Subang. Mungkin saya asal dari Kecamatan Sukasari, yaitu Desa Sukamaju. Kenapa saya menggambarkan net bola voli? Kemungkinan ini mah sarana prasarana di SD saya nggak ada gitu, Pak. Saya mungkin yang lebih dominan gitu saya ada di bola voli, jadi sangat disayangkan gitu ya. Kalau saya menggambarkan net nggak ada gitu fasilitas di sekolah itu sangat disayangkan. Memang berapa kali saya minta belum ada hilal lagi gitu. Belum ada hilal dari kepala sekolahnya. Ya mungkin itu aja Kak, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Kak Wario ini sedikit menggambarkan curahan hatinya juga ya. Ya mungkin itu curhat. Nah, ini nanti akan menjadi pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Nanti kita berbagi pengalaman bersama kakak-kakak yang lain terkait curahan-curahan hati kita ini setelah di sekolah.
sangat luar biasa sekali. Eh, Memilih ada ikan. Nah, ini gimana Kak Edi, bisa digambarkan mengapa memilih ikan? Oh, Kak Edi. Kak Edi dibuka dulu mikrofonnya Kak Edi. Aduh, lu ketemu. Sudah Kak. Ya, halo. Iya, silakan Kak Edi. Ya, nama saya Edi ya, dari Cikaum nih. Salam kenal aja untuk semuanya. Untuk lambang ikan ya, yang menggambarkan ikan itu, karena saya suka di air, tidak ada dengan pekerjaan. Tidak ada kerjaan, hanya di air aja. Kesukanya itu aja, Kak. Oh iya, jadi hobinya ya ada di air. Ya, main air aja, renang aja dengan anak-anak gitu aja. Oh iya, terima kasih Kak Edi sudah mau memperkenalkan diri dan sudah mau menggambarkan sedikit tentang diri Kak Edi ya. Selanjutnya di sini ada yang menyebutkan tadi itu setelah Kak Edi itu Kak Fadli Rizky Tajiri menggambarkan katanya sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih juga untuk kakak fasilitator. Nama saya Fadli Rizky Tajiri. Saya dari SDN Kalijati 1, bertepatan di Kalijati. Mengapa saya mengambil mati atau berikutnya bola? Karena mungkin saya lebih suka berolahraga sepak bola sebelum menjadi seorang guru gitu Pak. Jadi dulunya lebih beraktivitas di sepak bola. Di sepak bola ya. Iya. Terima kasih Kak Fadli. Selanjutnya dari Kak Winda. Ini menggambarkan ada bola voli ya. Tadi hampir sama dengan Kak Wario yang menggambarkan net dan bola voli. Silakan Kak Winda. Bisa jelaskan mengapa memilih bola voli? Halo Kak Winda, dibuka dulu mikrofonnya. Kecil sekali ya Kak suaranya. Iya kecil. Masih nggak apa-apa Kak, masih terdengar, silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Linda Ardianti. Asal sekolah dari SDN Langansari, Kecamatan Subang.
Kenapa saya tadi memilih bola voli? Karena memang hobi saya dari sejak SD itu bermain bola voli hingga sekarang. Terus kebetulan juga aktif juga di sekolah bola voli ASKO di bertempat di ini di gotong royong gitu. Oh Tinggal iya. bola voli gitu Kak. Sangat menggambarkan sekali ya olahragawannya, dan memang tidak salah menjadi guru PJOK gitu. Oke, selanjutnya terima kasih Kak Winda sudah memperkenalkan diri dan menjelaskan gambarannya terkait bola voli yang dipilih sebagai benda yang menggambarkan diri Kak Winda. Selanjutnya Kak Nur Hasim, ini unik nih, memilih batu. Memilih benda itu batu. Ya. Silakan Kak Nur Hasim. Ya, terdengar suaranya, Kak. Terdengar. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Fasilitator. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Nur Hasim. Tadi saya memilih benda batu sebagai karakter saya yang menggambarkan saya, di mana batu itu kan keras, Kak ya. Keras itu saya ingin mempunyai pengetahuan keras untuk memperbaiki diri saya, memperbaiki konsistensi saya dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua, batu itu berguna, Kak. Berguna buat apa saja, buat membangun rumah, batu bata, buat membangun yang lainnya juga. Banyaklah, termasuk yang sering dipakai batu aki. Mungkin itu Pak Kakak. Terima kasih. Saya dari SMK Negeri 2 Cipunagara. Kebetulan saya juga di sini tergabung, ada teman-teman saya, ada Kak Indra, ada Kak Wario, si super duper aktif itu Kak. Ada Kak Taufik juga tadi. Salam kenal. Iya. Ya, terima kasih Kak Nur Hasim sudah menjelaskan gambaran mengapa memilih benda batu ya. Tarif memilih bulu tangkis. Bisa dijelaskan Kak Dadi mengapa memilih bulu tangkis? Ya, Kak Dadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Mungkin saya memilih bulu tangkis, saya suka badminton, Pak. Ini memberikan tantangan buat saya tersendiri dan kesenangan bermain di lapangan yang luas. Mungkin itu aja yang saya berikan. Iya, terima kasih Kak Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kak Dadi ini suka tantangan ya, sehingga memilih bulu tangkis katanya. Kemudian di sini ada Kak Taufik Kurniawan, memilih bendanya itu sepak bola. Ya. Bisa dijelaskan Kak Taufik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terdengar. Karena saya berangkat dari hobi Kak ya, dari sepak bola sampai jadi guru sampai punya SSB itu aja kan. Oh iya. Ya, terima kasih Kak Taufik menggambarkan hobinya bermain sepak bola ya. Selanjutnya Kak Ardian Maulidin di sini menggambar bola besar. Bola juga ya. Bisa dijelaskan Kak Ardian mengapa memilih bola besar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Kak, perkenalkan nama saya Ardian Maulidin, tempat mengajar saya di SDN Sukamanah Dawan. Nah, di sini mengapa saya menggambarkan bola besar itu lebih kepada aja sama sepak bola. Tapi SSB nggak punya. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih Kak telah menggambarkan kesenangannya ya, hobinya ya dengan sepak bola. Ya, selanjutnya Kak Ayustina.
Di sini menggambarkan unik juga nih, ada tari rapia katanya. Gimana Kak Justina bisa dijelaskan mengapa memilih tali rapia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Diki sebagai fasilitator. Saya memilih tali rapia karena di sini saya sering mengajar ke anak menggunakan tali rapia untuk, apalagi saya senang mengajarkan olahraga tradisional yaitu hadang, karena mungkin tuh terus untuk keseimbangan juga anak-anak suka menggunakan tali rapia juga. Mungkin seperti itu aja sih Pak. Kak. Ya. Ya, terima kasih Kak sudah menggambarkan tali rapia itu ya, karena sering untuk memberikan pelajaran tentang permainan tradisional. Ya, selanjutnya kakak-kakak di sini ada agenda kita selama 90 menit ke depan. Yang pertama perkenalan fasilitator tadi sudah ya, kita juga sudah bersama-sama. Kemudian nanti ada 15 menit untuk pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya ada pengantar lakukan pada modul 2.1 nanti, ini untuk modul 2.1. Selanjutnya ada pemetaan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak dalam mengikuti diseminasi ini. Kemudian nanti kita akan menyepakati kesepakatan kelas, dan terakhir perkenalan, ini kembali lagi ya, perkenalan fasilitator ya. Udah tadi sudah kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan di modul 1.1. Selanjutnya ini berkaitan dengan refleksi. Kita akan membahas tentang mengapa refleksi dan mengapa harus ada refleksi di sini dan apa itu refleksi. Dan kemudian kita akan menganalisis satu cerita dan kita akan melakukan refleksi serta foto bersama di akhir kegiatan ini. Nah, tujuan dari tatap maya kali ini yang pertama fasilitator dan peserta didik saling mengenal. Sudah ya, tadi kita saling berkenalan, kemudian peserta memahami paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini tujuannya. Jadi nanti kakak-kakak akan memahami paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan yang ketiga itu peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul selama program diseminasi ini maksudnya. Jadi nanti kakak-kakak bisa mengungkapkan harapannya seperti apa, kemudian kekhawatirannya juga seperti apa selama mengikuti diseminasi ini. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program diseminasi ini. Jadi nanti kakak-kakak kita bersama-sama untuk membuat kesepakatan kelas di akhir modul orientasi ini. Nah, ini kita masuk ke materi orientasi. Kakak-kakak selama mengajar mungkin sudah ada yang belasan tahun, puluhan tahun mungkin ya. Apa sih tujuan dari adanya PJOK di sekolah? Nah, silakan dari kakak-kakak di sini ada yang mau mengungkapkan apa tujuan pelajaran PJOK di sekolah. Silakan untuk mengungkapkan pengalamannya, pemahamannya terkait tujuan PJOK diadakan di sekolah. Silakan. Nah, seperti tadi ada beberapa yang dari SMK ya. Kalau kita lihat di SMK ini kan PJOK itu di kelas 12 itu tidak ada jadwal ya, betul Kak? Tidak dijadwalkan ya Kak? Di kelas 12. Tadi Kak, siapa yang di SMK ya? Nur Hasim ya? Siapa? Di SMK di kelas 12 mata pelajaran PJOK ini tidak ada ya Kak? Untuk kelas izin 12. Pak, saya ya. Di kelas 12 memang tidak ada pelajaran PJOK Pak. Iya. Nah, menanggapi hal itu,
Sehingga tujuan dari adanya pelajaran PJOK ini seperti apa ya Kak di sekolah menurut Kakak gitu? Menurut saya izin menyampaikan bahwa pendidikan PJOK itu selain anak untuk menyalurkan hobinya, anak-anak itu supaya ingat bahwa sehat itu memang maksudnya olahraga itu penting untuk masa-masa mereka, Pak. Masa pertumbuhan mungkin ya Kak maksudnya. Masa pertumbuhan, masa untuk lansia mereka. Karena olahraga kan menjaga kesehatan gitu. Betul. Ya, jadi menurut Kak Nanang ini selain menyalurkan hobinya juga untuk kepentingan hidupnya dari anak-anak ini, baik pertumbuhannya maupun nanti kelak di masa lansianya. Nah, mungkin dari kakak-kakak yang lain, silakan ada yang mau menambahkan atau mungkin tidak setuju dengan pendapat Kak Nanang, silakan terkait dengan tujuan pelajaran PJOK di sekolah ini. Mungkin untuk mengembangkan mental dan sosial emosional siswa, Kak. Iya, Kak Dadi menambahkan untuk meningkatkan sosial emosional siswa melalui pelajaran PJOK ini. Jadi tujuannya itu menurut Kak Dadi ada untuk sosial emosional juga gitu. Sehingga diadakanlah pelajaran PJOK di sekolah ini. Nah, yang lainnya seperti apa? Memiliki argumen seperti apa terkait dengan tujuan PJOK di sekolah ini? Silakan untuk berbicara, berkomentar, berpendapat terkait dengan tujuan pelajaran PJOK di sekolah. Mungkin untuk mengembangkan jasmani anak secara keseluruhan. Ya, Kak Idan menambahkan untuk mengembangkan jasmani anak secara keseluruhan. Secara keseluruhan, karena secara pribadi kalau saya itu punya prinsip sehat pangkal pandai, Pak. Ya, pangkal pandai ya. Sehat, jadi kalau nggak sehat itu nggak bisa pandai gitu loh. Iya, betul. Coba aja kita di sekolah. Cuman kan rata-rata kalau di sekolah itu saya punya prinsip bukan melatih ya kalau di sekolah, tetapi mendidik gitu. Iya. Beda kalau melatih mungkin anak bisa masuk klub, bisa masuk latihan tambahan di luar, tapi kalau di sekolah kan waktunya terbatas. Betul. Ya, jadi di sekolah itu rata-rata bukan melatih, kalaupun anaknya bagus ketika melakukan pertandingan, sebetulnya bukan guru olahraganya yang bagus, karena mereka rata-rata berlatihnya di luar, bukan di sekolah. Iya. Jadi intinya mereka harus mengembangkan kemampuan mereka di sekolah dengan disesuaikan dengan pelajaran apa yang kita ajarkan pada anak didik tersebut, sehingga muncullah sehat pangkal pandai itu sendiri gitu Pak. Iya. Kalau nggak sehat mereka nggak akan pandai. Coba aja kalau mereka sakit mungkin nggak mau belajar itu Pak. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak. Kak mengemukakan pendapatnya. Ya, ada hal unik nih dari pendapat Kak Idan bahwa kita itu di sekolah itu mendidik bukan melatih. Nah, itu ada kalimat mendidik bukan melatih, itu unik sekali. Mau menanggapi atau mau menambahkan tanggapan terkait tujuan pelajaran PJOK di sekolah? Berpendapat terkait tujuan dari pelajaran PJOK ini diadakan di sekolah. Halo, Kak Waryo, ada? Mungkin yang lainnya dari kakak-kakak yang lain ada yang berpendapat lagi terkait dengan tujuan pendidikan jasmani ini PJOK ya di sekolah? Boleh, saya Pak Diki. Silakan Kak Indra, silakan. Ya, kalau sekarang kan kita ada PJOK ya, berbeda dengan dulu orkes, kemudian pendidikan olahraga. Jadi di sini kita lebih kompleks di PJOK. Jadi pendidikan bukan hanya jasmani,
olahraga, tapi juga dengan kesehatan gitu, dilengkapi dengan kesehatan. Memang tujuan dari gerak itu sendiri muaranya ada pada kesehatan jasmani dan rohani gitu kan sebetulnya. Jadi juga kecerdasan emosional. Setiap siswa dituntut untuk cerdas kalau menurut dari sudut pandang saya, bukan hanya pintar. Kalau pintar mungkin hitungan, pembacaan bisa diukur dengan kepintaran, tapi untuk kecerdasan lebih kompleks lagi, seperti halnya ketika berada di lapangan untuk guru PJOK ya. Ketika siswa ditugaskan untuk melempar bola ketika dalam permainan, misalnya permainan bola besar, di situ kita bisa mengukur kecerdasan. Jadi kapan siswa itu menguasai bola, kapan siswa itu mengoper. Nah, di situ kita bisa melihat kecerdasan siswa itu di mana. Jadi PJOK, paradigma PJOK saat ini kalau menurut saya bisa lebih luas cakupannya, bukan hanya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan saja, tapi dari sudut cerdasan anak gitu, cara berpikir anak, kita juga bisa melatih dan mengukur gitu. Jadi jangan sampai PJOK itu di sekolah disepelekan gitu, karena kebanyakan kita kan PJOK iya dari bola paradigma seperti itu masih ada sebetulnya di tahun-tahun kita gitu, di angkatan kita, walaupun dulu memang seperti itu kan. Ada beberapa guru olahraga atau guru PJOK yang menjadikan mindset PJOK itu seperti itu di mata pelajaran guru-guru lain gitu. Jadi menurut saya PJOK kali ini kita ubah menjadi suatu pelajaran yang penting, karena bukan hanya sehat atau cerdas di dalam kelas, tapi cerdas secara keseluruhan. Karena kita kan banyak yang bilang kalau lagi kuliah PJOK itu lebih lengkap, kognitif, afektif, psikomotornya dapat. Nah, kita harus buktikan di situ gitu, bukan cuma kognitif aja gitu kan. Afektifnya ada di sportivitas. Jadi mudah-mudahan PJOK saat ini paradigmanya bisa lebih luas lagi, dan mindset untuk guru-guru PJOK juga bisa berubah gitu di mata guru-guru lain dan juga siswa lain. Segitu aja, Pak. Iya, terima kasih Kak Indra yang telah menggambarkan terkait dengan tujuan PJOK. Tadi ada dari kesehatan juga menurut Kak Indra, dan bagaimana kita membuktikan bahwa tidak hanya cerdas di kelas saja gitu. Dan kemudian ada juga Kak Indra menanggapi bahwa kita itu lengkap dari segi afektif, psikomotor, dan dari afektifnya juga ya. Nah, kemudian ya kognitif, maaf. Ini ada data yang cukup unik juga kalau kita lihat secara data ini mulai dari tahun 1982 sampai 2018 untuk ajang Asian Games ya. Nah, menurut kakak-kakak melihat gambaran ini, setuju atau tidak dengan kalimat atau kata PJOK untuk prestasi? Melihat data yang ada dengan grafik seperti itu ya, dari 1982 sampai 2018, apakah setuju bahwa PJOK itu untuk prestasi? Nah, silakan untuk berpendapat. Setuju, Kak Idan setuju. Mengapa setuju, Kak Idan? Secara sosial, anak itu kan ngumpulnya di sekolah, kalau secara sosial ya. Tetapi kalau menggambarkan pendukung prestasi mungkin dari sebagian sekolah, karena level contohnya lah O2SN kan itu level yang resmi yang diadakan oleh pihak sekolah. Itu adalah salah satu penunjang, apalagi sekarang diadakan DBON itu kan. DBON itu kan dikembalikan lagi kulturnya. Yang saya lihat struktur pelatihannya seperti PPLP lagi. Jadi mulai dicari dari usia, kalau nggak salah di usia SMP, dengan usia SMP kemudian diukur berat badan, tinggi badan, berarti itu dikembalikan lagi ke usia sekolah. Makanya saya merasa setuju kalau PJOK untuk prestasi, tetapi di sebagian sekolah ya Kak ya. Kalau untuk di daerah seperti saya yang penunjang
media pembelajarannya, sarana prasarananya tidak mendukung, saya rasa cukup sulit untuk menunjukkan bahwa PJOK ini prestasi kalau dikaitkan dengan Asian Games seperti ini. Tetapi kalau misalkan kita mengembangkan bakat yang ada di anak secara kultural, secara alami, mungkin kalau digali bisa saja. Tetapi dengan keterbatasan fasilitas di sekolah itu sangat berpengaruh besar. Contohnya di sekolah saya, satu bola istilahnya kalau bahasa Jermannya digulung pusar area, ya itulah sulit. Jadi di situ mungkin seorang pendidik harus bisa menciptakan media pembelajaran apa sih yang bisa mendekatkan media itu bisa mewakili dari setiap cabang olahraga begitu. Saya rasa setuju, cuman mungkin di sebagian sekolah yang fasilitasnya cukup mumpuni bisa aja mendukung. Tapi kalau di daerah terpelosok, terpencil ini sulit. Mungkin hanya di sebagian cabur lah. Saya dulu pernah membawa sampai O2SN tingkat nasional itu dari cabang atletik nomor 600 meter. Nah, di situ anak tumbuh secara alami, Kak. Malahan ketika besoknya mau tanding, saya tanya, kamu latihan nggak kemarin? Dia bilang latihan, Pak. Latihannya apa? Morok, Pak. Nah, saya sampai ketawa. Di situ ternyata alaminya itu di daerah untuk lari 600 meter aja, mereka menjawabnya hanya dengan berburu. Begitu, Kak. Jadi untuk PJOK ini dikatakan setuju untuk prestasi, saya sangat setuju. Tetapi di sebagian sekolah mungkin yang ada di kota-kota besar lah, yang fasilitasnya memang mendukung untuk itu. Kalau untuk di pelosok daerah terpencil itu sangat berpengaruh sekali, Kak. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Idan sudah menggambarkan, sudah memberikan pendapatnya ya, bahwa Kak Idan ini sangat setuju dengan statement bahwa PJOK untuk prestasi ya, dengan catatan tadi sekolah yang fasilitasnya itu mumpuni. Beda dengan cerita halnya kita yang ada di daerah ya. Tadi digambarkan juga bola satu direbutin sama sekian puluh siswa gitu. Ya, selanjutnya dari kakak-kakak yang lain mungkin ada yang berbeda pendapat dari Kak Idan ini atau mau menambahkan pendapat dari Kak Idan, silakan, terkait dengan statement bahwa PJOK untuk prestasi. Setuju atau tidak PJOK untuk prestasi gitu. Tadi yang dari bola voli ya, coba pengen tahu pendapatnya. Siapa ya tadi yang net itu, net sama bola voli? Kak Waryo, pendapat bahwa PJOK untuk prestasi, setuju atau tidak? Mungkin saya dulu ya. Halo, ada Kak Waryo? Halo. Oh, ini Kak Winda ya. Silakan Kak Winda mau berpendapat. Gak apa-apa ya, agak beda sedikit pendapat. Ya, gak apa-apa. Silakan. Kalau untuk pendapat saya di SD gitu ya, mungkin untuk PJOK itu jauh untuk ke prestasi ya, karena satu fasilitas di sekolah terutama di SD mungkin agak sulit untuk dikembangkan gitu bakat anak, kecuali karena kita menemukan di beberapa anak itu yang sudah dibekali oleh orang tuanya ke dalam klub, misalnya klub sekolah, voli, maupun klub renang dan lain. Mungkin dari sekolah hanya bisa untuk menyalurkan saja, bukan tetap yang kalau itu kan
dan kayak begitu aja. Lebih penyalurannya aja untuk prestasi PJOK di sekolah. Tapi untuk prestasi hasil pembelajaran PJOK itu jauh Kak. Jadi tetap saja dukungan, terutama dukungan dari para orang tua atau keluarga yang di rumah sangat berpengaruh terhadap prestasi atau mungkin bakat anaknya tersebut bisa diolah di sekolah, tapi kan tetap saja dengan fasilitas yang ada itu tidak memungkinkan anak untuk menunjang prestasinya yang lebih tinggi lagi, harus tetap disalurkan gitu. Mungkin sebagai guru PJOK hanya bisa menyalurkan bakat-bakat anak yang ada di sekolah. Kadang suka miris juga ya Kak, kadang suka miris juga kalau misalnya ada orang tua yang bilang gimana ini PJOK, atau ada sebagian guru lain gitu. Ini mah curhatan aja ya Kak. Ya, silakan. Lain yang misalnya ada perlombaan seperti ODSN lebih menekankan kepada guru PJOK untuk anak-anaknya berprestasi, padahal kenyataan di lapangannya tidak seperti itu. Yang saya temukan anak yang berprestasi seperti di bidang olahraga renang itu anak-anaknya memang disalurkan gitu di klub renang, tidak di sekolah yang hanya mungkin sebagian sekolah 3 bulan sekali ya ada pembelajaran renang gitu. Tidak mungkin berprestasi kalau misalnya tidak ada dukungan dari luar gitu. Karena guru olahraga itu terutama di SD dan mungkin di SMP SMA juga, karena saya di SD jadi merasakannya seperti itu. Gitu Kak. Ya, terima kasih Kak Winda. Jadi pendapat Kak Winda ini menyatakan bahwa PJOK untuk prestasi ini cukup berat, ya apalagi di SD dengan fasilitas dan pendukung baik dari orang tua, dari kepala sekolah dan lain sebagainya halnya. Adapun tadi prestasi di O2SN seperti renang dan lain sebagainya itu hanya disalurkan saja dan mereka siswa-siswa itu berlatih di klub renangnya. Jadi pendapat Kak Winda itu secara garis besarnya seperti itu. Nah, jadi ini ada dua pendapat yang cukup berbeda antara Kak Idan sama Kak Winda. Kak Idan menyatakan bahwa PJOK itu setuju PJOK itu untuk prestasi dengan catatan tadi sekolahnya difasilitasi fasilitas yang baik, sedangkan Kak Winda menyatakan bahwa PJOK ini berat untuk berprestasi. Nah, silakan dari kakak-kakak yang lain menanggapi dua pendapat yang berbeda ini. Silakan mau ada yang menambahkan? Boleh Pak Kadiki? Iya, silakan Kak Indra. Kalau menurut saya untuk prestasi itu memang sulit ya untuk PJOK, karena apa? Kita mengajar siswa per individu itu kadang 15 sampai bahkan 30 siswa ya. Ketika ingin memberikan materi sepak bola saja misalnya, kita sulit untuk semua siswa menyukai, bahkan untuk berprestasi. Jangan untuk berprestasi, tapi siswa untuk bisa pun agak kesulitan, karena semua siswa itu memiliki minat dan bakat yang berbeda. Jadi kalaupun kita harus menginginkan adanya prestasi, kita harus mengumpulkan di suatu wadah yang disebut ekstrakurikuler. Jadi bukan di PJOK. Misalnya anak-anak yang suka sepak bola, yang suka voli, yang suka badminton, mereka akhirnya digembleng di ekstrakurikuler, bukan di intrakurikuler seperti PJOK. Karena minat dan bakat siswa itu berbeda-beda dan kita perlu treatment khusus, perlu perlakuan khusus untuk mengarahkan siswa kepada yang disebut prestasi. Gitu kan. Pertama itu minat dan bakatnya berbeda, kemudian adanya wadah yang harus fokus, apalagi di olahraga itu ada beberapa apa sih, train to kompetitif, train to apa sih disebutnya. Jadi berlatih untuk di sekolah itu ada yang berlatih ya, bukan hanya pembelajaran, karena PJOK itu mencakup bukan hanya belajar pendidikan tapi latihan juga ada termasuknya. Jadi untuk menjadi prestasi kalau menurut saya sulit, walaupun bisa di sekolah tapi itu di ekstra bukan di intra gitu, di intrakurikuler, karena beragam.
setiap individu memiliki minat dan bakat yang berbeda dan perlu perlakuan khusus, perlu treatment khusus. Jadi untuk prestasi memang begitu cukup berat. PJOK bisa menghasilkan prestasi bagi sekolah atau siswa. Ya, walaupun bisa di sekolah, tapi menurut saya tempatnya di ekstrakurikuler gitu aja, Pak. Masih di mute, Pak. Kak Diki. Iya, maaf. Ini saya lagi di luar kota ini masalahnya. Lagi di Medan. Jadi menurut Kak Indra ini bahwa PJOK ini tidak sependapat dengan statement bahwa PJOK itu untuk prestasi. Jadi untuk di intrakurikuler itu tidak merujuk ke prestasi, tetapi kalau mau berprestasi itu di ekstrakurikuler. Kalau menurut Kak Indra ya. Ya kan dari kakak-kakak yang lain ada yang mau berpendapat juga? Ya, Kak Nur Hasim, silakan. Pak Nur Hasim, mangga. Assalamualaikum, terima kasih waktunya. Teman kakak-kakak, kalau misalkan dengan apakah untuk prestasi ini pribadi saya lebih pada pemenuhan gerak sih Kak. Karena apapun itu kan dalam PJOK. Maaf Kak, agak putus-putus Kak suaranya. Agak kurang jelas nih Kak. Halo? Nah, ya coba-coba Kak, diulang Kak, maaf. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada pendapat apakah PJOK untuk prestasi, itu saya pribadi lebih mungkin setuju ya. Kenapa? Karena tadi untuk PJOK itu terutama di dasar, karena kan kaitannya dengan gerak dasar dan sebagainya, saya setuju karena guru olahraga akan dengan segala keterbatasannya, kemampuannya akan menyiapkan anak-anaknya untuk memiliki gerak dasar, gerak dan sebagainya lah untuk hal tersebut. Atau kalaupun misalkan kita bicaranya apakah untuk prestasi, betul saya sependapat dengan pernyataan Kak Indra bahwa untuk olahraga itu kan ada beberapa macam ya olahraga, ada olahraga rekreasi, ada olahraga prestasi. Nah, kaitan dengan penumbuhan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, mungkin termasuk di sekolah-sekolah SD, SMP maupun yang lainnya, itu diarahkan kepada bentuk-bentuk unit kegiatan olahraga, seperti misalkan kalau di perguruan tinggi ada UKM-nya, kalau di SD, SMP-nya ada S-School-nya, kalau di apa tuh yang PPLM itu pusat pembinaan pelatihan mahasiswa ya, terus ada lagi yang sekolah olahraga, ditambah lagi mungkin harus adanya matching antara lembaga-lembaga terkait, seperti misalnya ada beberapa kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkesinambungan. Nah, ini sudah dibuktikan sebenarnya oleh Kak Indra lewat pembentukan unit kegiatan eskul, terutama dengan SMP Lembangnya yang udah mampu untuk kegiatan olahraga sepak bola. Nah, ini sebenarnya tinggal bagaimana kita memberikan edukasi kepada siswa-siswa kita, baik yang di daerah maupun yang di kota-kota besar, terutama untuk tidak putus-putusnya menggalakkan bahwa olahraga sebagai pembentukan gerak dasar sih sebenarnya Kak. Mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Nur Hasim sudah memberikan pendapatnya bahwa Kak Nur Hasim sependapat dengan statement bahwa PJOK untuk prestasi. Karena melalui PJOK bisa dikuasai berbagai gerak dasar untuk peserta didik sehingga akan menunjang prestasi di olahraga. Itu pendapat dari Kak Nur Hasim. Memang benar gerak dasar akan dibekalkan kepada peserta didik itu untuk di jenjang SD. Kemudian di SMP itu sudah mulai ke specific movement. Jadi fundamental movement itu ada di SD, SMP specific movement, dan di SMA itu sudah ke spesialisasinya ya, spesialisasi geraknya. Akan tetapi jika PJOK ini kita lihat di kurikulum yang ada di sekolah saat ini,
Bahkan tadi kan di SMK sudah muncul di kelas 12 itu tidak ada PJOK. Nah, sedangkan di kurikulum itu PJOK 1 minggu itu hanya dikasih 4 jam atau 1 kali pertemuan 4 jam. Apakah memungkinkan dengan 4 jam dalam 1 minggu itu bisa menimbulkan prestasi? Nah, mungkin silakan ada yang mau berpendapat terkait fenomena kurikulum saat ini terkait dengan PJOK, bahwa PJOK ini hanya 4 jam dalam seminggu. Kemudian jika dikaitkan dengan prestasi, data prestasi di Asian Games 40 tahun terakhir ini, memang ada peningkatan di 2018. Apakah itu dari hasil PJOK? Dengan kenyataan bahwa PJOK itu hanya 4 jam dalam 1 minggu. Itu pun 1 jamnya kalau SD itu kelas bawah 30 menit, kelas atas 35 menit. Memungkinkan atau tidak gitu kita mengajar PJOK arahnya itu ke prestasi gitu dengan struktur kurikulum seperti itu gitu. Silakan ada yang mau berpendapat? Saya rasa tidak mungkin ya Kak ya. Kak Idan berpendapat tidak mungkin ya. Kenapa Kak Karena Idan tidak mungkin? waktunya kan terbatas. Kecuali itu tadi, kalau kita kaitkan dengan fasilitas di sekolahnya mumpuni dan berarti menunjang ke ekstrakurikuler. Nah, termasuk yang saya bina dengan keluarga saya sendiri, bagaimana caranya anak bisa berprestasi di bidang olahraga. Sebetulnya kalau ekstrakurikulernya secara bagus dikelolanya, maka insya Allah bisa Kak. Bisa. Iya. Cuman ya itu harus kembali lagi ke fasilitasnya ada atau tidak. Kalau di daerah kan sangat jarang sekali gitu. Begitu Kak. Kakak ini sendiri lagi di Medan lagi PON sekarang atau gimana Kak? Iya betul Kak, lagi PON. Ya kebetulan anak saya nggak masuk Kak karena usia. Oh Masih iya di bawah udah. 17. Di bawah 17 ya. Iya betul. Ya terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Idan sudah berpendapat bahwa dengan struktur kurikulum yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk PJOK bisa mengarah ke prestasi, tetapi bisa disalurkan di ekstrakurikuler. Nah, kita selanjutnya ini ada statement bahwa PJOK sebagai hiburan. Nah, ini gimana nih pendapatnya dari kakak-kakak? Dengan statement ini, PJOK sebagai hiburan apakah dapat diterima atau tidak gitu. Silakan pendapatnya. Hiburan di sekolah Kak maksudnya? Ya, ini hiburannya secara umum sih. Dikatakan sebagai hiburan gitu. Bukan hanya hiburan di sekolah saja berarti. Ya itu tadi yang seperti saya bilang tadi, dari sudut pandang saya terhadap mata pelajaran PJOK, jangan sampai PJOK dianggap mata pelajaran yang dipandang sebelah mata gitu kan. Justru kita harus merubah paradigma itu. PJOK itu mungkin bagi anak bisa menerima, karena anak itu biasanya lebih senang belajar PJOK dibanding pelajaran yang lain ya. Lebih senang ketika juga guru PJOK itu hadir dibanding guru yang lain hadir gitu kan ketika hitung-hitungan misalnya. Tapi di mata guru lain jangan sampai hanya disebut cuman main-main aja gitu PJOK itu. Karena mungkin bagian dari main-main itu kita bisa merangsang gerak refleks anak, kemudian motorik anak, motorik dasar, padahal dengan cara yang menyenangkan. Tapi bagi sebagian orang mungkin itu cuma main-main aja, tapi bagi sebagian orang yang paham bahwa di dalam permainan itu ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong motorik anak menjadi lebih baik. Itu mungkin yang menjadi sudut pandang PJOK mah cuma hiburan aja. Padahal menurut kita ada nilai-nilai yang bisa kita selipkan pada hiburan itu. Jadi menurut saya kita harus memberikan pengetahuan kepada dua pihak yang memandang dua sudut pandang ini kan. Kadang anak juga ngerasa PJOK mah main-main aja, tapi di situ kita bentuk keterampilan geraknya, kemudian kecerdasannya, kemudian refleks, reaksi gitu. Padahal dikemas dengan hiburan seperti itu. Tapi bagi yang belum paham ditakutkan ada
sudut pandang yang berbeda. Kok cuma main-main aja gitu kan? Mana pelajarannya, mana kompetisinya di dalam pembelajaran PJOK gitu kan? Kompetisi ini di sini maksud kan ada perlombaannya, saling bertandingnya, nah, banyak hal gitulah dalam hal ini, bukan hanya kompetisi secara keseluruhan gitu kan. Jadi menurut saya, makanya tadi saya tanya dulu, ini PJOK sebagai hiburan itu di sudut pandang sebelah apa ya? Kalau misalnya di sekolah, mudah-mudahan siswa juga bisa memahami gitu, jangan cuma main-main aja. Tapi makanya di situ harus ada apa sih, pengetahuan, pemberian materi setelah dan sebelum evaluasi, setelah dan sebelum pembelajaran inti. Anak-anak harus sudah tahu nanti tujuannya ini untuk apa setelahnya. Tadi kalian melakukan ini walaupun dikemas dengan cara hiburan, tapi ada hal yang bisa kalian dapat seperti penguatan tungkai misalnya gitu kan dalam kegiatan-kegiatan itu. Jadi menurut saya mungkin sebagian orang menganggap itu hiburan, tapi bagi kita itu justru pembelajaran inti yang dikemas dengan cara yang menyenangkan gitu. Iya. Ya segitu aja Kak. Iya. Terima kasih Kak Indra sudah memberikan pendapatnya bahwa PJOK ini bukan sepenuhnya hiburan, tetapi pembelajaran yang dikemas secara hiburan. Ya, jadi menyenangkan buat anak gitu. Sehingga anak tidak sadar nih sedang berolahraga, dia menganggapnya sedang bermain saja gitu. Ya. Tetapi paradigma itu jangan sampai hanya dipahami oleh siswa itu hanya sebagai main-main saja gitu. Nah, itu pendapat dari Kak Indra. Pendapat dari yang lain silakan. Saya mau pendapatnya dari Kak Fadli Rizky Tajiri. Silakan Kak Fadli. Berkaitan dengan PJOK sebagai hiburan, apakah Kak Fadli ini setuju atau tidak? Ya, terima kasih Kak Fasilitator. Kalau menurut saya PJOK sebagai hiburan, mungkin saya setuju Pak. Karena apa? Karena pembelajaran PJOK itu kan 1 minggu itu hanya 1 hari. Betul. 1 kali ya. Hanya 4 jam pembelajaran. Nah, mungkin bisa menjadi hiburan juga selain kita memberikan materi, menjadikan hiburan juga untuk anak-anak, karena selama 5 hari ini anak-anak mereka belajar di satu ruangan berbentuk kotak gitu di kelas. Nah, ketika pelajaran PJOK mereka bisa keluar mengekspresikan diri mereka. Mungkin menurut saya seperti itu. Iya. Terima kasih Kak Fadli. Kak Fadli ini berpendapat bahwa setuju bahwa PJOK itu sebagai hiburan ya. Selanjutnya saya pengen dengar pendapat dari Kak Ayustina. Silakan Kak Ayustina untuk berpendapat apakah setuju dengan PJOK sebagai hiburan atau tidak. Baik, terima kasih Kak Diki. Menurut saya juga setuju karena yang saya alami dari siswa-siswa kalau misalkan setiap pembelajaran PJOK mereka sangat bersemangat sekali. Karena menurut mereka pelajaran PJOK ini refreshing. Menurut saya itu saja. Iya, terima kasih Kak Justina berpendapat bahwa PJOK ini sebagai refreshing buat siswa-siswi kita di sekolah selama 5 hari berkutat di kelas. Nah, sekali dalam seminggu mereka ada di lapangan berolahraga dan bergembira gitu. Selanjutnya kita lihat slide bahwa PJOK untuk kebugaran. Nah, apakah kakak-kakak di sini setuju atau tidak bahwa PJOK ini untuk kebugaran? Silakan untuk berpendapat. Kak Taufik Kurniawan. Coba berpendapat dari Kak Taufik Kurniawan terkait PJOK untuk kebugaran, setuju atau tidak? Iya, setuju Pak, karena dalam PJOK terdapat gerak untuk kebugaran. Iya, itu aja. Iya, terima kasih Kak Taufik. Kak Taufik setuju dengan PJOK sebagai kebugaran karena di dalam PJOK terdapat gerak-gerak
yang bisa membuat tingkat kebugaran siswa ini meningkat ya. Kemudian saya ingin tahu pendapat dari Kak Edi Sudrajat terkait PJOK sebagai untuk kebugaran. Kak Edi silahkan berpendapat. Halo Kak Edi. Oh, kalau begitu Kak Aritopan. Kak Aritopan, silakan pendapatnya. Setuju Pak. Kenapa setuju Kak? Setuju Pak, setuju. Ya, kenapa Karena, setuju? Satu, kebugaran jasmani atau kebugaran olahraga di sekolah karena untuk mengkondisikan fisik, aktivitas fisik siswa. Jadi selain sehat untuk rohani, kan di sekolah juga perlu untuk jasmani. Jadi intinya menjaga kesehatan fisik siswa, salah satu siswa gitu Pak. Oke. Ya. Terima kasih Kak Ari. Kak Ari berpendapat bahwa setuju bahwa PJOK untuk kebugaran karena untuk meningkatkan fisik siswa juga. Kemudian muncul ini ada tantangan utama PJOK saat ini, yaitu yang pertama krisis identitas. Mengapa krisis identitas? Karena kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, ini adalah tantangan yang terjadi saat ini di kita itu, bahwa PJOK ini krisis identitas. Nah, kemudian yang kedua itu tantangannya itu krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Nah, ini pendapat dari World dan kawan-kawan dari pada tahun 2019. Jadi tidak memiliki tujuan. Bingung ini. PJOK ini tujuannya buat apa? Gitu. Apakah untuk prestasi tadi? Apakah untuk kebugaran? Atau untuk hiburan? Atau untuk apa? Gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan utama PJOK saat ini, bahwa ada tantangan dari krisis arah juga. Kemudian yang ketiga, krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, ini dari Lawson pada tahun 2018, pendapat dia bahwa tantangan utama dari PJOK itu adalah krisis fokus. Jadi fokusnya itu terlalu banyak. Ada yang bertujuannya, tadi banyak tujuannya, ada yang prestasi, ada yang hiburan, ada yang untuk kebugaran, kemudian terlalu banyak capaian juga, banyak yang ingin dicapai oleh mata pelajaran PJOK ini. Siswa harus gini, atau siswa harus gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan utama PJOK saat ini. Nah, kemudian kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan enjoyment peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat dari latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi itu tujuan dari PJOK menurut Lawson di tahun 2019. Nah, di sini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi di sini bahwa menurut ada involving ya, kemudian engineering, tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen atau berperan. Jadi siswa itu tidak hanya sekedar terlibat di olahraga, di pelajaran PJOK, tetapi mereka memiliki perannya masing-masing. Kemudian di sini having fun ya, berhadapan dengan enjoying. Jadi tidak hanya bersenang-senang, tetapi menikmati gerak. Jadi tadi tidak hanya sekedar hiburan saja, tapi anak juga harus menikmati geraknya, gitu. Geraknya ketika melakukan pembelajaran di PJOK. Perkembangan PJOK, kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi tuntutan saat ini
kakak-kakak itu dituntut untuk melakukan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkannya, guru PJOK yang dapat memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi diharapkan kakak-kakak bisa memfasilitasi siswa-siswi kita dalam pembelajaran PJOK dan pembelajaran PJOK-nya itu berpusat pada murid. Kemudian kondisi saat ininya itu praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kemudian kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi di sini diharapkan kakak-kakak tidak pandang bulu ya, bukan pandang bulu atau apa ya, tidak pilih kasih atau apa gitu, tidak mengutamakan salah satu golongan, gitu, tapi kakak-kakak memang harus memfasilitasi berbagai karakteristik, berbagai minat bakat siswa yang ada di kelas kita, dan kita harus bisa memfasilitasinya. Bagaimana anak itu yang sukanya misalkan mereka untuk berlari-larian, bagaimana kita memfasilitasinya seperti itu untuk bisa memberikan pembelajaran yang memang anaknya itu aktif bergerak gitu. Kemudian kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Ya, kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, jadi di sini orientasi dari PJOK-nya itu bahwa output-nya itu peserta didik ini paham, terampil, dan mengetahui gitu bahwa olahraga ini ya untuk kebutuhan sepanjang hayatnya, tidak hanya 1 minggu sekali di sekolah, setelah itu dia tidak olahraga, nanti minggu depan baru olahraga lagi, nanti lagi minggu depan lagi berolahraga lagi. Nah, jadi kondisi yang diharapkannya ini bahwa kakak-kakak bisa menanamkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada siswa-siswi kita di sekolah untuk bisa aktif sepanjang hayat. Jadi tidak hanya mengandalkan pelajaran di PJOK, tetapi bisa dengan pemahaman kita bahwa misalkan sekarang kan di era gadget ya, permainan games di gadget, ada FF, Mobile Legends, dan lain sebagainya, itu kan sangat menyita keaktifan siswa. Kemudian sekarang ada juga yang pakai sepeda listrik ke sekolah ya. Di sekolah saya sampai parkiran penuh sama sepeda listrik. Nah, ini kan sedikit banyaknya itu mengurangi keaktifan siswa yang asalnya dia ke sekolah itu berangkat dengan sepeda goes, ada gerak di sana yang aktif, tapi sekarang dengan sepeda listrik yang hanya cukup memakai gas saja gitu, dengan menarik gasnya saja gitu. Jadi, nah ini butuh tantangan kita atau kondisi yang diharapkan setelah kakak-kakak nanti mengikuti diseminasi ini, bahwa kakak-kakak harus menanamkan pengetahuan pembelajaran gerak aktif sepanjang hayat kepada peserta didik. Kemudian tujuan dan dampak program diseminasi ini, yang pertama itu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Jadi nanti kita akan ada pembelajaran secara mandiri di modul-modul di LMS. Kemudian nanti ketika tatap maya dan nanti tatap muka, kita akan ada pembelajaran secara berkelompok juga. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, jadi tujuannya juga nanti meningkatkan kolaborasi. Ini baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kecamatan di MGMP, itu nanti adanya tingkat peningkatan kolaborasi ya. Selanjutnya, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Nah, ini ada guru sebagai harus memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas, berpusat pada murid dan bermakna. Nah, ini yang ditekankannya ya tujuannya ke sana. Kemudian yang terakhir, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi tujuan akhirnya itu peserta didik di seluruh Indonesia ini secara mandiri bisa berpartisipasi aktif terhadap kegiatan jasmani atau olahraga ya sepanjang hayatnya. Jadi tidak hanya mengandalkan pelajaran PJOK saja gitu.
Nah, kemudian selanjutnya ada pengantar lakukan di modul 2.1. Ini nanti ketika kita akan masuk ke modul 2.1, ada yang harus kakak-kakak lakukan, ya, yaitu pembelajaran dalam modul ini akan mulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu menyusun satu modul ajar atau RPP, cukup 2 jam pelajaran saja. Atau bahkan kalau di sini kita lihat nanti di LMS kakak-kakak itu hanya 30 menit. 30 menit melakukan pembelajaran di video dan tanpa editing. Dari awal sampai akhir tanpa editing. Kakak-kakak bisa baca nanti di LMS. Di sini saya coba jelaskan sedikit bahwa merancang satu pertemuan pembelajaran yang mewujudkan dalam perencanaan pembelajaran kemudian mengajar peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa membuat dulu modul ajarnya dari sekarang atau RPP-nya silahkan. Kemudian nanti melakukan rekaman selama 30 menit dan tidak ada editing. Nah, ini aspek teknis untuk tugas di modul ini. Satu, praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Kemudian yang kedua, sudut pandang kamera ini harus jelas menangkap kita, jangan sampai hanya murid saja yang terekam, tapi kita juga harus terlihat bagaimana memfasilitasi peserta didik kita. Kemudian suara guru harus terekam jelas juga, jangan sampai instruksi-instruksi dari guru-gurunya ini tidak terdengar. Kemudian nanti kakak-kakak unggah perencanaan RPP-nya dan link rekaman pembelajaran di LMS. Nanti jadi kakak-kakak unggah dulu di Google Drive masing-masing, modul ajar dan videonya. Nanti link Google Drive-nya dimasukkan ke LMS di modul 2.1. Nah, selanjutnya batas waktu pengunggahan untuk gelombang 1, karena kita gelombang 1 itu berarti 27, oh ini Juni ya, ini yang kemarin yang saya kalau nggak salah untuk gelombang ini Oktober nanti ya, di awal Oktober. Nanti saya cek lagi untuk batas waktunya, atau di LMS juga sudah muncul batas waktunya itu tanggal berapa gitu. Nah, itu untuk tugas di 2.1. Selanjutnya kita masuk ke pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK ini, diseminasi PKG PJOK ini ya. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, kakak-kakak silakan mengisi pertanyaan berikut melalui link Jamboard yang akan saya sharekan di kolom chat. Nanti kakak-kakak silakan tuliskan dulu nama, kemudian tuliskan jawabannya sesuai dengan nomornya. Silakan, linknya sudah saya sharekan di kolom chat. Nah, tampilan di Jamboardnya seperti ini. Nanti kakak-kakak bisa memilih Keynote. Silakan pilih warnanya bebas. Tuliskan dulu namanya itu nama, dan kemudian jawaban dari kakak-kakak terkait nomor 1, apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan, yang ingin didapatkan ya selama pendidikan PKG PJOK ini. Silakan kakak-kakak klik Keynote, kemudian diketik nama dan jawabannya. Selanjutnya klik slide kedua dan slide ketiga itu untuk jawaban nomor 2 dan nomor 3. Bisa mulai dari sekarang kakak-kakak menjawab pertanyaan tersebut dan diberikan waktu selama 5 menit. Silakan kakak-kakak.
Silakan kakak-kakak klik sticky note-nya dulu di samping sebelah kiri gambar kertas ini. Karena jawaban Suaranya kurang jelas, Kak. oh ya maaf. Kakak untuk buka linknya, kemudian arahkan ke sticky note yang di samping kiri. Setelah muncul tampilan seperti ini, tuliskan nama, kemudian jawaban dari kakak-kakak itu apa, dan lakukan klik save untuk menyimpan jawaban dari kakak-kakak. Silakan, waktunya 5 menit. Bentar, Kak, saya ulang lagi soalnya ini error nih. Ya, silakan Kak. Nah, ini Kak Indra Santira. Bisa diulangi lagi nggak, Kak? Tadi sempat nggak lihat. Oh, silakan Kak. Klik sticky note Kak di samping kiri. Ya. Akan muncul seperti ini tampilannya. Terus tulis nama dan jawabannya apa. Ini terbatas ya jawabannya, tidak bisa panjang-panjang. Iya. Simpel saja, kemudian klik save. Nah, setelah jawaban nomor 1 selesai, kakak bisa lanjutkan ke slide nomor 2 dan 3 yang ada di tengah atas. Diklik ke kanan ya, ditunjuk arah ke kanan. Nggak bisa di enter ya, langsung berarti ya? Di save, diklik save. Kak Indra udah jawab ya? Ditulis identitasnya dulu nggak, Kak? Ya, ditulis identitas dulu, ini kayak Kak Winda nih. Kak Winda, yang saya harapkan adalah banyaknya wawasan, pengalaman, dan rekan untuk bentuk mendapatkan ilmu baru. Ini jawaban dari Kak Winda. Ya kan, ke kakak yang lain. Kak Winda bisa dilanjutkan ke nomor 2 dan nomor 3-nya, Kak. Saya masukkan juga linknya di grup, supaya jika sekarang belum selesai, kakak-kakak bisa melanjutkannya nanti setelah Jimit ini berakhir, atau sambil jalan Jimit ini ya. Kak Nur Hasim, harapannya adalah dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran PJOK serta mendapatkan pengetahuan baru. Kak Dadi, untuk pengalaman menambah wawasan teman dan teman baru. Kak Indra bisa lebih ini ilmu dan pengetahuan lebih banyak tentang proses pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pendapat Kak Ayustina bukan ini? Idan, Kak. Tadi ininya Oh, namanya terpisah ya? Iya. Iya, gak apa-apa Kak Idan. Nanti saya simpan. Kak Taufik, harapannya bisa mendapatkan ilmu baru. Silakan dilanjut ke slide 2. Slide 2, Kak. Diklik dulu yang di tengah, Kak. Di atas, tengah atas, yang arah kanan. Nah, ini tantangan, ini pendapat siapa ya? Tantangan terbesarnya adalah membagi waktu, karena ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Ini pendapat siapa ya di nomor 2? Nah, ini Kak Winda. Tantangannya harus bisa mengkaji ulang ilmu yang mungkin baru didapatkan. Silakan yang sudah nomor 2 lanjut ke slide nomor 3. Izin Pak. Ya Kak, silakan. Untuk link keterangan item tidak ditemukan itu gimana ya Kak? Item tidak ditemukan. Iya. Saya ngeklik.
link yang telah dibagikan itu. Ya. Kemudian muncul item tidak ditemukan. Memang harus pakai laptop gitu. Kak Nanang di HP. Iya, di HP. Biasanya itu harus download dulu Jamboardnya Kak di Play Store. Oh, iya. Ya. Siap. Gak apa-apa Kak Tugas ya, gak apa-apa Kak Nanang. Ya, nanti Kak Nanang bisa melanjutkannya setelah Jimit ini selesai. Oh, Oke, iya. kita sambil lanjut saja ya, karena masih lumayan banyak PowerPoint-nya. Nanti kakak-kakak bisa diteruskan jawabannya, karena itu untuk keperluan nanti laporan. Nah, ini tulisan ya kakak-kakak. Boleh pilih warnanya biar beda dengan yang lain. Jangan lupa tuliskan identitasnya untuk pengecekan. Nah, kita lanjut ke kesepakatan pembelajaran atau kesepakatan kelas kita. Seluruh peserta yang pertama memiliki kesempatan untuk berpendapat. Apakah kakak-kakak semua setuju dengan kesepakatan pembelajaran ini? Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Keempat, berpartisipasi penuh. 5, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Nah, ini yang kelima berkaitan dengan rekaman Jimit juga. Kakak-kakak diharapkan untuk bisa on cam, karena nanti rekaman ini akan menjadi koleksi bagi BBGP. Apakah benar kakak-kakak itu mengikuti Jimit atau tidak gitu. Jika on cam mungkin nanti bisa kehadirannya itu bisa diragukan gitu. Kalau off cam ya. Apakah setuju kakak-kakak dengan kesepakatan pembelajaran yang dibuat ini? Atau ada yang mau ditambahkan? Setuju, Ya, Pak. kan, ya. Ada yang mau ditambahkan atau tidak? Setuju ya? Oke. Oke, kita lanjut ke modul 1.1. Nah, di sini kita akan masuk ke refleksi. Refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Kita akan merefleksi diri kita sendiri terkait dengan paradigma PJOK yang selama ini kita pahami. Tujuan dari sesi kali ini yaitu yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atau bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Jadi kita akan merefleksi atau berkaca, melihat diri sendiri dan menceritakannya terkait dengan selama ini kakak-kakak menjadi guru PJOK. Kemudian tujuan yang kedua itu peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Jadi nanti kakak-kakak bisa mengasosiasikan antara materi dari refleksi, kemudian diasosiasikan kepada profesi kakak-kakak sebagai guru, dan refleksikan juga kepada pembelajaran kita kepada peserta didik dan kepada pembelajaran kita yang harus berpihak kepada murid. Agendanya hanya 2 di sini, mengenal refleksi itu apa dan mengapa ada refleksi. Kemudian yang kedua itu menganalisis cerita. Nah, ini ada statement dari Albert Einstein ya, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, ini ya, jangan sampai kita tidak mau bertanya. Nah, lanjut kita akan mengenal refleksi. Mengapa dan apa refleksi itu. Bagi kita, bukan pendapat mengapa kita itu refleksi.
merefleksi diri, merefleksi pembelajaran kita, gitu. Gimana pendapatnya? Coba saya pengen pendapatnya dari Kak Dadi nih. Kak Dadi Muhammad, silakan. Atau dari Kak Winda, coba Kak Winda. Apa penting untuk refleksi? Halo Kak Winda. Kak Dadi ada, Kak Dadi? Silakan Kak Dadi. Woi, ada pesan woi. Ya. Ya, pendapatnya Kak Dadi, bagaimana mengapa pentingnya refleksi ini untuk kita? Pentingnya refleksi ini untuk apa ya? Untuk potensi peserta didik di dalam PJOK. Kurang jelas Kak Dadi, suaranya maaf. Mungkin untuk memaksimalkan potensi peserta didik di dalam pembelajaran PJOK kan. Untuk mengoptimalkan potensi dari peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Jadi Kak Dadi ini berarti untuk pentingnya itu untuk merefleksi pembelajaran kita ya. Iya. Oke, terima kasih. Sinyalnya jelek. Iya gak apa-apa Kak Dadi. Silakan dari yang lainnya terkait dengan pertanyaan kedua, apa itu refleksi? Silakan. Kak Winda mau berpendapat? Silakan Kak Winda. Lagi ini Kak, lagi error laptopnya. Oh iya. Coba mencet-mencet, maaf ya. Iya gak apa-apa. Dari yang lainnya, silakan. Dari kakak-kakak yang lain, apa itu refleksi? Kak Nanang Suhenda. Coba pendapat dari Kak Nanang, apa itu refleksi? Izin menyampaikan semuanya, refleksi menurut saya sendiri adalah sebuah renungan atau sebuah lihat ke diri sendiri, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diberikan, kita sudah memberikan sudah benar atau memang butuh perbaikan, begitu. Cukup Pak. Iya, terima kasih. Jadi untuk adanya perbaikan ya Kak, intinya ke arah sana. Ya, terima kasih Kak Nanang untuk berpendapat. Selanjutnya ini pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, Kak Idan, coba Kak Idan, saya pendapat dari Kak Idan, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Izin, Kak, banyak sekali yang bisa direfleksikan ketika kita melakukan proses pembelajaran di sekolah. Ada beberapa hal yang terutama adalah dari refleksi itu sendiri kan istilahnya untuk memperbaiki atau lebih memperbaiki apa yang telah kita lakukan selama proses pembelajaran itu sendiri. Bisa dengan refleksi dengan diri sendiri atau refleksi dengan teman sejawat, terutama kita jangan sampai menutup diri, kita merefleksi dari peserta itu didik sendiri, peserta didik itu sendiri, begitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Jadi Kak Idan ini berpendapat bahwa kita jangan alergi ya direfleksi oleh peserta didik. Itu memang sangat diharuskan kita merefleksi bersama dengan peserta didik. Apakah mereka puas dengan pembelajaran kita, apakah mereka senang dengan pembelajaran kita, atau mereka tidak senang ketika kita mengajar kepada mereka.
Betul, Kak. Iya. Selanjutnya tindakan seorang guru. Tindakan yang rutin ya ini dilakukan, yaitu mengabsen, menyampaikan materi, kemudian meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain kan. Ini guru PJOK banget ya. Suka membariskan, rentangkan tangan dan lain sebagainya. Kemudian memberikan instruksi, kamu lakukan ini, kamu lari sekian meter, sekian kali putaran gitu. Nah, kemudian ketika refleksi perbaikan, sini sudah melakukan refleksi nih. Ceritanya guru ini sudah melakukan refleksi. Kemudian tindakan reflektifnya setelah melakukan refleksi, yang tadi asalnya mengabsen menjadi mengabsen dengan cara yang berbeda. Mungkin misal sekarang kan lagi zamannya pakai QR ya, pakai QR atau mungkin dengan cara yang lain dengan pohon absen dan lain sebagainya. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, tidak hanya dengan berbicara saja, tetapi ada dengan alat peraga langsung, bisa dengan audio visual, tayangan video, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, misalnya dengan instruksi jika ada peluit, buat 5 baris atau 3 saf. Jadi dalam bentuk yang mengasihkan atau dengan bentuk permainan-permainan. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, ini biar anak-anak itu tidak merasa disuruh gitu. Sehingga anak-anak have fun, senang mengikuti pembelajaran kita. Nah, di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan, menggunakan yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan ulas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Dan yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi nanti kakak-kakak juga ke depannya kita akan mengupas model pembelajaran, metode pembelajaran, gaya pembelajaran itu nanti di luring selama 1 minggu. Nanti kita akan membahas hal itu. Kemudian nanti juga kakak-kakak akan mempelajari ke depannya itu bagaimana menentukan bahwa pembelajaran kita itu sudah efektif atau belum gitu. Jadi untuk menentukan efektivitas pembelajaran kita gitu. Nanti kita akan belajar teknik menentukan apakah pembelajaran kita itu efektif atau tidak. Sini ada analisis cerita. Kakak-kakak bisa membacanya. Di sini ada 1 cerita. Kemudian nanti kita akan analisis dengan 2 pertanyaan ini. Silakan kakak-kakak dibaca terlebih dahulu ceritanya sebelum nanti akan menjawab pertanyaannya. Saya kasih waktu 5 menit ya Kak. Silakan Kak untuk dibaca terlebih dahulu. Atau ada yang mau membantu membacakan, silakan, lebih baik seperti itu.
Baik kakak-kakak, sudah cukup untuk membaca ceritanya ya. Selanjutnya kita akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Jadi tadi cerita dari Paraga ini dihubungkan dengan cara mengajar kakak-kakak di sekolah masing-masing. Kak Taufik, silakan bisa berpendapat Kak menjawab pertanyaan ini yang pertama. Atau Kak Edi, silakan Kak Edi bisa menjawab pertanyaan yang pertama Kak Edi. Kak Ardian Maulidin. Kak Ardian ada? Halo Kak Ardian. Nah, Kak Indra nih kayaknya mau menjawab nih. Boleh, Kak? Iya, silakan Kak Indra, silakan. Kalau dari yang dibaca tadi ya, praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga itu menggunakan metode atau model pembelajaran peer teaching. Jadi dilakukan oleh teman sebaya, kemudian mereka tadi kan ada tutor saling, ada dua peran, yang satu jadi guru, yang satu jadi siswa. Jadi terus keduanya pergantian. Nah, peer teaching itu dengan teman sebaya, terus siswa juga dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang di sini, yaitu bagaimana siswa bisa melakukan tembakan bola basket ke dalam ring. Kan tadi ada dikasih tahu di sudut mana, di berdiri di mana, kemudian tinggi lompatan segimana, diarahkan kemana. Nah, di situ siswa pasti ada diskusi untuk saling memecahkan masalah tersebut gitu. Kalau yang saya tangkap sepertinya yang dilakukan oleh Paraga itu praktiknya melakukan model pembelajaran peer teaching dengan melibatkan seluruh siswa untuk berperan aktif dan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru tersebut gitu. Oke. Jika dihubungkan dengan praktik mengajar kakak di sekolah, Kak, gimana Kak dari cerita Paraga itu? Bukan dengan praktik. Ya, apakah kakak pernah melakukan hal yang sama? Ya, karena ketika siswa dilibatkan untuk saling memberikan masukan, mereka lebih antusias ketika daripada dikoreksi atau dievaluasi oleh guru. Jadi mereka lebih lebih menerima gitu, lebih asik gitu ya, untuk saling. Jadi ada interaksi gitu Pak. Ada interaksi ya. Ada penilaian teman sejawat ya Kak? Iya betul. Iya. Ya, terima kasih Kak Indra sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua itu, apabila Bapak Ibu menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, ini coba Kak Nanang untuk melakukan refleksi, seolah-olah Kak Nanang ini menjadi Paraga dan akan melakukan refleksi pembelajaran terkait cerita yang tadi. Nah, tindakan apa yang akan Kak Nanang lakukan? Bisa digeser dulu Kak itu. Oh, saya mau cerita. Ya, silakan Kak. Woi, ada pesan woi. Siap Kak. Ya, silakan Kak. Izin menjawab, barangkali untuk jawaban saya adalah Paraga mengajar
Barangkali ditambahkan untuk pendahuluan gitu Pak. Ya. Jadi untuk pendahuluan terlebih dahulu, biasa anak-anak berdoa dahulu, kemudian pemanasan dahulu, kemudian ditambahkan untuk rubrik penilaiannya. Mungkin barangkali yang saya tangkap dan bisa menjawab seperti itu Pak. Ya, terima kasih Kak Nanang. Jadi refleksi Kak Nanang ini ada di kegiatan pendahuluan dan dievaluasi ya terkait dengan rubrik penilaian untuk murid-murid. Ya, silakan. Selanjutnya dari kakak-kakak yang lain ada yang mau berpendapat untuk pertanyaan yang kedua? Silakan. Nanti ini juga akan ditanyakan di LMS ya. Ini ada keterangan jawab di LMS. Jadi nanti silakan kakak-kakak setelah ini mengisi refleksi dirinya di LMS di bawah upload surat izin dan fakta integritas. Nah, ini tugas dari kakak-kakak sekarang mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Kemudian nanti sampai jumpa pada sesi tatap maya selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan nanti kita akan diskusi di grup terkait jamnya ya. Nanti kita voting lagi apakah kita mau pagi jam 10, jam 1 atau ke malam, geser ke malam gitu ya. Kemudian saya juga mohon maaf kepada kakak-kakak jika memang waktunya nanti agak sedikit bergeser karena saya di sini lagi berkegiatan juga di Medan, lagi ada aktivitas di PON, sehingga nanti ada sedikit waktu mungkin kalau berbentrokan, berbarengan dan tidak bisa dikondisikan, mungkin nanti Jimit-nya akan agak bergeser waktunya. Nah itu izin bertanya Kak. Ya, silakan. Baru juga mau dibuka baru silakan Kak. Maaf. Ya. Maaf mengganggunya Kak. Ya gak apa-apa. Mungkin lagi di PON lagi sibuk-sibuknya nih. Izin untuk saya baca di LMS itu ada kuesioner, itu apakah harus diisi hari ini atau bagaimana ini Pak? Ada due date-nya nggak Kak di sana? Dilihat di keterangannya biasanya ada due date-nya sampai tanggal apa? Tanggal berapa gitu? Di keterangan di atasnya di judul. Ya. Ya ada tanggal berarti 12 September. Ada ya. Nah, itu berarti batas akhir kakak-kakak mengerjakan kuesionernya sampai 12 September. Jadi seperti tadi yang dikatakan Kak Gagan bahwa kakak-kakak jangan sampai menunggu due date-nya atau batas akhirnya. Kalau bisa sekarang hari ini ya silakan kerjakan hari ini gitu. Jangan sampai menunggu due date-nya. Kemudian jika ada tugas yang memang belum terselesaikan nanti uploadkan saja dulu link Google Drive-nya sambil berjalan bisa dilengkapi gitu. Karena ini sistem ya di LMS. Jadi kalau di LMS-nya lewat 1 hari otomatis saya juga menilai berarti kakak itu terlambat mengerjakan. Tidak bisa saya katakan bahwa kakak itu tepat waktu mengerjakan karena ada catatan waktunya. Termasuk di Jimit ini juga nanti ada laporannya kakak itu masuk di menit keberapa, keluar menit berapa. Kalau yang keluar masuk itu ada keterangannya. Jadi ada rinciannya juga gitu di Jimit ini. Silakan dari kakak-kakak yang lain ada yang mau didiskusikan terkait materi orientasi dan refleksi di modul 1.1 ini, atau ada yang kesulitan dengan LMS-nya, atau bahkan ya ada yang belum bisa membuka LMS-nya di modul 1.1. Silakan didiskusikan dulu. Kita masih ada waktu 4 menit. Silakan. Kalau untuk refleksinya ini diselesaikan hari ini juga ya, Kak? Karena di saya itu gak muncul ya due date-nya, Kak. Ini refleksinya. Kan ada sampai 3 ya, 4 yang tadi itu. Betul, ada sampai 4 ya. Sampai 4 harus diselesaikan hari ini. Sebentar saya cek dulu due date-nya, karena di saya gak muncul due date-nya. Harus di peserta ini yang munculnya. Tampilan di saya hanya instruksi saja gitu di sininya. Oke. Di sananya ada gak Kak due date-nya Kak, sampai tanggal berapa? Ada, udah muncul Kak, udah muncul. Oh, ada, oke. Nanti kakak-kakak refleksi bisa... yang barusan Kak, yang refleksi modul 1.1 ya, itu ada di LMS-nya Kak, di dalamnya, di sananya, tinggal dijawab saja. Kecuali tadi Jamboard, itu dilengkapi saja. Setelah Jimit ini selesai, silakan. Kalau yang sudah ya, saya ucapkan terima kasih. Ya.
Maaf Kak, cabur apa Kak di PON? Saya tenis meja, Kak. Oh, tenis meja. Iya. Selamatlah, jabar hat-trick lah. Iya, Kak. Mudah-mudahan ya, Kak. Hat-trick lagi. Amin. Mohon info sekarang jadi di ranking berapa kita? Kemarin Urutan medali. di 1. Kemarin tuh tanggal berapa ya saya lihat Di udah ke 1. 10 medali emas. Gak tahu nih sekarang belum ada update lagi, saya belum Masih lihat. bersaing dengan Jatim ya. Iya, ketat itu. Silakan ada yang mau bertanya yang lain? Kalau mungkin dirasa cukup, kita nanti kalau ada pertanyaan sambil berjalan saja ya mengerjakan tugas. Biasanya pertanyaan itu muncul ketika sedang mengerjakan. Betul. Oh, ini Kak Nur Hasim bertanya, jika apa info kalau keluar masuk dengan alasan tertentu, misalnya sinyal dan lain sebagainya, oh itu tidak apa-apa Kak, asalkan ada masuk lagi gitu. Nggak terlalu lama gitu, jangan sampai sekarang baru 15 menit keluar udah aja gak masuk lagi. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi kakak yang penting bisa hadir sampai terakhir gitu, meskipun harus keluar dulu masuk lagi tidak apa-apa ya. Nanti kita lanjut diskusi saja di grup ya. Kita untuk pertemuan hari ini kita tutup. Kak Idan bisa dibantu untuk berdoa untuk menutup dengan doa. Silakan Kak Idan. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan dikasih kemudahan, kelancaran, dan semua dikasih keselamatan, sehat, panjang umur, banyak rezeki. Berdoa Al-Fatihah mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Idan sudah memimpin doa. Selanjutnya kita foto bersama atau screenshot ya, nggak bisa foto nih, screenshot bersama. Silakan untuk men-screenshot masing-masing karena di saya ini banyak yang off cam ya, atau bisa on cam dulu semuanya untuk dokumentasi pertemuan kali ini. Nah, dan bisa yang terlihat semuanya bisa melakukan screenshot. Bisa melakukan screenshot dan nanti di-share di grup ya. Bisa dibantu Kak, karena ini di saya tidak muncul semuanya. Ada 6 orang yang tidak terlihat. Silakan diambil screenshotnya. Pak Nur, screenshot. Baik, cukup ya Kak. Terima kasih atas kehadiran dari kakak-kakak secara penuh ini dalam Jimit pertama ini. Semoga Jimit pertama ini bisa memberikan manfaat untuk kakak-kakak semua dan bisa lebih memotivasi kakak-kakak untuk mengikuti diseminasi PJOK secara keseluruhan nanti sampai akhir. Karena nanti kita juga akan ada tatap muka, kemudian ada modul-modul selanjutnya yang lebih menarik dan lebih menantang buat kita ya. Dan saya ingatkan kembali untuk modul 2.1 bisa mulai dikerjakan sekarang. Memang di LMS tidak akan bisa dibuka sekarang, tapi secara aturannya atau secara kriteria penilaiannya nanti saya akan sharekan sesuai yang tadi ada di PPT ya. 30 menit tanpa editan dan lain sebagainya itu akan nanti saya akan sharekan dan kakak-kakak bisa mulai memvideonya. Jangan sampai menunggu nanti due date-nya. Kalau sudah due date ya itu biasanya suka susah LMS-nya ya karena banyak yang akses. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak-kakak yang sudah mengikuti Jimit kali ini. Mohon maaf apabila selama pertemuan ini ada kata-kata yang kurang berkenan kepada kakak-kakak dan mohon maaf juga waktunya ini agak lama ya dari yang dijadwalkan karena kebutuhan time spend. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di tanggal 11 ya. Terima kasih kakak-kakak bisa live dari Jimit. Silakan. Oke, waalaikumsalam.
Diki kedah dinten ieu teh.